Selamat pagi semuanya, saya dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai kerajaan yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku, yaitu Kerajaan Bacan. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nikomang Vita Apriliani absen 26, yang kedua ada Putu Cahaya Lunalena absen 36, dan yang terakhir ada Thomas Christian Subandoro absen 37. Yang pertama ada kehidupan politik Kerajaan Bacan. Gimana sih kira-kira kehidupan politik Kerajaan Bacan? Kehidupan politiknya ditandai oleh persaingan antara kelompok-kelompok lokal dan pengaruh luar seperti dari Spanyol dan Portugis yang berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Perang dan perjanjian antara penguasa lokal dan bangsa Eropa sering terjadi, memengaruhi dinamika politik di kerajaan tersebut. Lalu yang kedua, kondisi ekonomi Kerajaan Bacan memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam proses produksi cengkeh dan pala di wilayah Maluku yang akan dikirim ke Eropa. Selain itu, Kerajaan Bacan juga menjadi pusat rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Kemudian ada kehidupan sosial Kerajaan Bacan, yaitu pertama struktur sosial hierarkis dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, diikuti bangsawan dan rakyat biasa. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal, pernikahan antara kerabat dekat diterima. Ketiga, masyarakat awalnya animisme dinamisme. Kemudian banyak memeluk Islam dan Kristen. Dan yang terakhir, perekonomian didominasi perdagangan rempah-rempah, juga pertanian, perikanan, dan kerajinan. Dan juga kehidupan sosial Kesultanan Masyarakat Bacan terdiri dari 3 golongan, diantaranya kerabat raja bangsawan kaum rakyat yang dinamakan bala, terdiri dari kelompok beragama dan tidak beragama, dan soal mongarik yang terdiri dari para budak. Selanjutnya kehidupan budaya Kerajaan Bacan diantaranya, yang pertama seni dan arsitektur, tradisi seni ukir khas, arsitektur bangunan istana dan masjid mencerminkan pengaruh Islam dan lokal. Yang kedua, bahasa dan sastra, bahasa Bacan Austronesia. Tradisi sastra lisan berupa cerita rakyat dan puisi. Yang ketiga adat istiadat dan tradisi, upacara adat kuat, ritual, dan kepercayaan lokal seperti pemujaan roh alam. Yang keempat kesenian dan hiburan, tarian, musik, pertunjukan wayang, perlombaan perahu, permainan tradisional, dan yang terakhir kuliner dan gaya hidup, makanan khas dipengaruhi budaya lokal dan perdagangan rempah, gaya hidup maritim, dan perdagangan. Yang terakhir ini adalah peninggalan Kerajaan Bacan, yakni Kesultanan Bacan tidak pernah jatuh ke tangan penjajah Belanda. Dalam sejarahnya, kedua belah pihak hanya pernah memiliki hubungan dagang. Keberadaan Kesultanan Bacan dihapus setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kesultanan Bacan memiliki beberapa peninggalan yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Salah satunya Masjid Kesultanan Bacan yang terletak di Desa Amasing Kota, Bacan, Halmahera Selatan. Bangunan masjid ini tidak jauh dari Keraton Kesultanan Bacan. Oke, materi sudah selesai. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih semua.